share screen. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, di sini kami mohon ke Dekan untuk memberikan sambutan dalam acara hari ini. Kami berikan waktu, silakan Pak Dekan. Baik, Pak Tri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Zulkarnain ST, wakili Pak Jiam, Pak ya, PLN UI Babel. Selamat siang dan terima kasih Pak Zul. Kemudian Pak Dudi dari PT Timah yang berkenan hadir siang ini secara virtual. Bapak Ibu dosen elektro, Kajur, Sekjur, kemudian rekan-rekan dosen, alhamdulillah, dan juga ada Mbak Rodiatul Adawiyah. Beliau ini calon dosen prodi informasi Pak. Nah, jadi nanti insya Allah mungkin bergabung di kita pada ke depannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul siang ini. Mungkin di waktu libur Pak, mohon maaf sebelumnya. Tapi karena rangkaian kegiatan, jadi memang seperti yang mungkin Pak Aziz sudah ketahui dan juga Pak Dudi sebagian yang kami share materi dari panitia, bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan untuk terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kami sudah melalui beberapa tahapan terkait mitra di Bangka Belitung, beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta, kemudian juga dari pakar dan juga dari stakeholder di luar, kemarin dari LIPI Pak, LIPI, dan nanti kami akan juga coba sounding ke beberapa stakeholder lainnya di nasional. Karena bagaimanapun alumni UBB, khususnya elektro sudah di mana-mana posisinya. Bapak sekalian, memang ini bagian dari hal yang mesti kami lakukan untuk mendengar secara menyeluruh tanggapan terkait struktur kurikulum, dan mungkin ada beberapa hal kalau kami boleh simpulkan nanti mungkin teknis Pak, teknis nanti seperti apa di PLN PT Timah. Waktu yang PT Timah kami mendengar dari PSDM terkait kemudian internship dan penelitian yang mungkin mengikuti skim dari PMMB FHCI, kemudian PLN juga sama yang di nasional sudah berjalan dari PMMB, program magang masa bersertifikasi selama 6 bulan dari FHCI. Nah, sebenarnya itu kira-kira mengadopsi itu kira-kira. Nah, tapi mungkin nanti kami berharap ya mungkin kalau magang KP sudah berjalan lah ya, tapi mungkin karena nanti ada instrumen untuk penilaian dan itu cukup lama waktunya di perusahaan. Nah, ini mungkin Bapak-bapak bisa memberikan gambaran seperti apa teknis di sana nanti. Dan kemudian karena ini nanti paling cepat kan tahun depan kalau dijalankan untuk program magang. Nah, artinya ada proses komunikasi, walaupun memang secara payung hukum PT Timah sudah ada, PLN nanti menyusul insya Allah berikutnya. Nah, nanti mungkin harap ketika dari UBB baik FT maupun yang elektro itu nanti apa ya Pak ya, memang nanti kebidangan yang akan berjalan. Jadi bukan ya maaf, bukan hanya nongkrong di administrasi kemudian hanya tukang ketik dan seterusnya seperti itu kira-kira. Jadi memang nanti misalkan di PLN di part mana, apakah bangkit dan misalnya pada distribusi, kemudian di timah di bagian mana sesuai dengan kebidangan yang nanti mereka akan tekuni, karena bagaimana nanti ada konversi SKS di sana yang akan berlaku. Oleh karena ini memberi ruang hak kepada mahasiswa untuk bisa berkembang sesuai dengan passion yang mereka dalami. Itu kira-kira mungkin Pak Zul dan Pak Dudi. Dan karena PLN PT Timah ini sangat intens dengan kami, baik FT terutama dan kami berharap ini bisa
dengan sama-sama ini apa perlu perbaiki ke depan, tesnya seperti apa, kemudian nanti apa persiapan yang mesti kami lalui, dan jika mungkin nanti ada term waktu misalkan kami bulan, kan awal semester kami kalau genap itu di bulan Februari, ganjil di bulan Agustus. Nah, apakah mungkinkah kita membuat skema penerimaan sehingga khusus UBB itu jelas, sehingga nanti kami akan mengikuti pola itu, dan kami akan kita akan diskusikan pola penerimaan, kemudian juga pola evaluasi, dan nanti perbaikan ke depan seperti apa. Itu mungkin kira-kira Pak Zul, Pak Dudi dari kami. Terima kasih sekali lagi di sela-sela waktu libur panjangnya bisa menyempatkan waktu untuk diskusi dengan kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan di siang hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan materi dari Bapak Zulkarnain ST. Mohon waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pak ya. Yang saya hormati Dekan Teknik itu Pak Wahdi Sunanda STM. Yang saya hormati Kepala Jurusan Teknik Elektro, Sekretaris Jurusan, dan Bapak-Bapak tim kurikulum Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Izinkan saya untuk mempresentasikan ataupun memaparkan tanggapan PLN terhadap program studi Teknik Elektro UBB menuju program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saya izin ada salam dari Bapak JM, beliau mohon maaf tidak bisa mengikuti seminar pada siang ini dikarenakan masih ada rangkaian kegiatan Hari Listrik Nasional, Pak ya. Jadi beliau mengizinkan saya mewakili beliau dan mengucapkan maaf atas tidak hadirnya seminar ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, saya langsung saja ke presentasi yang berkenaan, mungkin temanya sama Pak ya, program studi adalah evaluasi dari rangkaian realisasi, workshop, dan akhirnya evaluasi. Lanjut, Pak. Next. Next. Nah, jadi sedikit kami memperkenalkan bahwa proses bisnis, ulangi Pak, kembali Pak. Kembali Pak. Nah, jadi pertama saya memperkenalkan dulu Pak ya, sistem proses bisnis di PLN. Jadi ini PLN sendiri, proses bisnisnya itu adalah suatu proses bisnis dari hulu ke hilir. Maksudnya dari awal dia sampai menjadi diterima pelanggan itu sistemnya ada di PLN. Jadi dengan cara membagi fungsi induknya ke beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik. Jadi di sini dari gambaran sedikit saya sampaikan, ada proses di pembangkitan, kemudian di transmisi, kemudian diturunkan ke distribusi, dan akhirnya ke tegangan rendah ke konsumen. Itu sudah masuk dalam proses pelayanan pelanggan. Lanjut, Pak. Next. Next. Nah, ini langsung masuk ke evaluasi terkait kurikulum. Jadi dari kurikulum yang disampaikan UBB yang kami terima dan telah kami baca, dan melalui workshop kemarin juga kita sudah sharing dan diskusi. Pendapat kami kurikulum teknik elektro yang terutama karena kami berproses bisnis di ketenaga listrikan, jadi prodi mata kuliah untuk teknik elektro itu
sudah mengakomodir kebutuhan keilmuan yang dibutuhkan PLN. Jadi di PLN sendiri kita ketahui bahwa lebih cenderung ke prodi yang konsentrasinya ke tenaga listrikan. Tapi yang untuk elektronika juga masih bisa juga, tapi memang lebih kepada ketenaga listrik yang dominan. Jadi di PLN sendiri perlu ditambah dengan praktek lapangan menurut kami, karena terus terang saja teori memang sudah merata dan hampir di seluruh perguruan tinggi sama secara mata kuliah untuk teknik elektro itu ya, yang kami ketahui. Jadi yang perlu ditambahkan adalah lapangan prakteknya. Jadi untuk hal itu perusahaan yang dituju tentunya memang seperti PLN, karena tadi sudah disampaikan ada tangki, transmisi, distribusi yang dominan ke tenaga listrikan, memang lebih bagus ke PLN untuk konsentrasi kalau seandainya bidang ketenaga listrikan itu ingin diperdalam oleh mahasiswa. Jadi terkait kurikulum, secara mata kuliah yang sudah disusun sebenarnya hanya konversi saja dan sama, tapi secara ini perlu ditambahkan dengan lapangannya, prakteknya. Kedua, untuk organisasi prodi perlu dipantau berdasarkan minat. Jadi saran kami mahasiswa tersebut di-sharing juga berdasarkan minat dan kemampuan. Artinya kalau minat mungkin minat bisa banyak, tapi kemampuan dalam hal mungkin dari nilainya maupun sendiri, karena terus saja prodi di elektro itu ada dua memang yang secara konsentrasi, yaitu ketenaga listrikan dan elektronika. Jadi mahasiswa tersebut dipantaunya dengan cara seperti itu. Samping memang kurikulum yang disiapkan memang ada kepeminatan. Kami lihat ada konsentrasi mata kuliah peminatan. Untuk mata kuliah yang saat ini gencar, memang PLN mengharapkan kebetulan di kurikulum kampus Merdeka ini sudah mengupgrade apa yang diinginkan PLN juga, karena di sana ada saya lihat pelajaran EBT ya, energi baru terbarukan. Dan memang PLN sekarang sangat konsen ke sana, cari peluang-peluang untuk sektor EBT, karena kita ketahui sendiri PLN sekitar 80% itu adalah bahan bakar sumber energi pembangkitnya dari fuel, fosil, dan ada juga batu bara, sehingga kita juga mengharapkan depan EBT juga program yang sangat ini instan di PLN, karena kita mencakup dan menjangkau daerah-daerah sendiri yang memang jauh seperti kepulauan, itu otomatis sumber energinya selama ini masih tetap pakai bahan bakar, sehingga kita mencari alternatif untuk pulau kecil dengan jumlah penduduk sekian, kita harus tetap melayani, karena PLN adalah fungsinya pelayanan. Jadi dimanapun, kecil pun pulaunya tetap harus dilayani. Mungkin dengan solusi EBT, jalan solusi, ya, daerah-daerah bisa terbarukan yang secara pokok produksinya dan peralatannya terlalu besar untuk membangunnya. Lanjut. Next. Next, Pak. Next. Evaluasi SKS dan mata kuliah. Jadi secara SKS dan mata kuliah memang untuk jurusan komunikasi sudah sangat baik ya, 3 SKS itu sudah cukup lah cara ini ya. Karena kemudian pembelajaran kalau terlalu lama juga kadang-kadang ribet. Yang penting itu teori sesuai sama saya lihat ya dengan yang lebih terpenting juga dengan lapangan kolaborasi. Kemudian diharapkan juga dari kami yang memiliki konsentrasi magang industri keuangan. Jadi memang domain saat ini ketenaga listrikan itu di negara kita sendiri masih di PLN, bukan berarti perusahaan lain tidak seperti PLN, tapi memang yang besar dan paling banyak memang di PLN. Jadi kami mengharapkan di sektor-sektor PLN itu banyak peluang bagi mahasiswa elektro yang mau magang. Jadi bisa di pembangkit
yang juga semuanya sebenarnya merupakan sumber ilmu dari elektro, karena di sana juga ya namanya pembangkit, ada panel, kalau sistem elektronika, sistem sekarang yang ada di tempat kita itu mencakup mata kuliah yang ada di elektro. Kemudian diharapkan adanya kolaborasi pembelajaran antara UB dan industri. Dalam hal ini instansi seperti PLN mungkin bersedia untuk mempermudah mereka mengetahui lebih awal. Jadi diharapkan kawan-kawan mahasiswa yang akan belajar terutama konsentrasi program studinya ketenaga listrikan mengetahui lebih awal teori dan lapangannya. Jadi di lapangan gimana antara teori dan di lapangannya berarti dia bisa juga hubungan ke industri dalam suatu waktu, ataupun PLN ataupun ini diundang untuk menjadi pembicara atau materi. Kemudian bisa juga meminta pihak industri dalam hal ini, ya benar yang tadi saya sampaikan, ada suatu waktu disempatkan dari pihak industri atau perusahaan memberikan pemaparan atau mengisi sesi, jadi bukan semacam perkuliahan ini biasa saja, bisa juga misalnya mendampingin dosen yang prodi, sehingga bisa kolaborasi itu lebih memudahkan mahasiswa untuk mengetahui atau memahami antara proses yang dipelajari dan yang nyata di lapangan. Terakhir, mungkin kami akan memberikan harapan sebagai stakeholder. Lanjut. Next. Nah, sebagai pihak yang akan menerima rekan-rekan mahasiswa ataupun calon, mungkin ada yang dari UBB nasibnya bisa masuk PLN, tentunya kami berharap untuk mengajukan magang dibekali dengan pengetahuan proses bisnis, seperti yang dari awal tadi sudah kami sampaikan secara sekilas bahwa proses bisnis PLN itu terbagi beberapa bagian, ada pembangkit, transmisi, distribusi, dan akhirnya ke pelayanan pelanggan. Tersebut pilih ada UBB jika ada yang nanti mau di PLN, karena kita ketahui sebenarnya PLN di ini adalah miniatur PLN di Indonesia, karena kita harus bangga di Babel sendiri, kita walaupun kecil secara pulau maupun jumlah pelanggan, tetapi proses bisnis kita lengkap. Di sini pembangkit kita ada beberapa macam, ada PLTU batubara, ada PLTGU, ada pembangkit diesel, ada PLTS juga ini pulau. Jadi hal itu merupakan jarang yang terdapat di PLN-PLN lainnya. Kemudian gambaran awal yang kami maksud tadi, mengundang juga pihak PLN untuk presentasi probis. Memang kalau probis itu domain dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak apa-apa, bisa diajukan saja. Sebelum ini mungkin pembekalan bagi adik-adik yang mau magang, proses bisnis PLN dulu diketahui, supaya nanti arah pada saat melaksanakan magang itu sudah teratur dan menyalurkan ataupun membutuhkan kejelasan dari perusahaan tersebut. Kemudian diperlukannya kesiapan mental. Yang kami masukkan di sini kesiapan mental karena terus terang saja dunia kuliah tidak sama dengan dunia kerja langsung, apalagi di PLN ini memang seperti hal keteknisan itu kadang-kala membutuhkan orang yang sigap, yang sedikit lebih tanggap, karena terus terang saja pekerjaannya tidak menunggu. Kadang-kala pekerjaannya juga nah, jadi mental yang dimaksud ini teman-teman jangan sampai nanti magangnya cuma ke kantor, teman-teman merasa sudah nih. Saat-saat waktu akan melihat sendiri gimana sih proses pekerjaan yang di PLN, tentunya dengan melihat di mana dia akan magang. Temperamen dan logikanya orangnya beda dengan di distribusi, kemudian teman-teman yang di transmisi. Dalam hal ini kita di transmisi juga ada yang mengelola SCADA. Jadi untuk adik-adik atau
mahasiswa elektronika daya yang konsentrasinya bisa ke sana karena di sana ada panel-panel yang semuanya lebih ke elektronika. Yang ketiga, pengetahuan IT cukup tentu saja. Kita akan mengoperasikan beberapa teknis yang membutuhkan IT yang lumayan lah, minimal lah. Serang di PLN kan sudah mengupload juga teknologi baru yang tentunya mungkin adik-adik yang akan masuk ke magang ke PLN membutuhkan ataupun harus mengetahui IT. Dan termasuk juga aplikasi PLN ini banyak yang menggunakan IT dan sangat dibutuhkan orang yang IT-nya lumayan. Yang keempat, faktor ketiga, karena di sini adalah daerah berbahaya, terutama di daerah-daerah seperti pembangkit, transmisi dan gardu induk, distribusi, jangan sampai apa yang diperintahkan oleh pengawas ataupun dari sisi PLN itu langsung diterapkan. Dia konsen di K3 karena banyak kejadian yang terjadi baik masyarakat umum maupun vendor di PLN akibat kelalaian dari penerapan implementasi K3 menimbulkan insiden. Yang terakhir kami harapkan komunikasi antara pihak jurusan teknik elektrik. Dalam hal ini dengan perusahaan harus selalu dilakukan proses pada saat mahasiswa magang di PLN, ya, yaitu terutama permasalahan pengawasan, absen saja, absen merupakan karena dia di semester 5 mata kuliah akan diversi jadi tentunya objektif tidak bisa di satu sisi saja dari pihak PLN, tapi tentunya juga harus pertimbangan dari pihak jurusan. Dalam hal ini kita harapkan sama-sama menjadi win-win solution supaya hasil yang kita dapatkan dari magang adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa tersebut nantinya nilai baik bagi mereka, dan dari sisi kami juga mengharapkan kami bisa menjadi mitra yang baik bagi UBB. Next. Selesai, Pak. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mungkin kami bisa menyampaikan apa yang sudah lakukan oleh UB terkait kurikulum ini sudah sangat bagus di kami, karena kami juga salah satu mantan dalam hal ini ya Pak, dan saya perubahan dari kurikulum lama ke yang baru ini sangat bagus dan banyak yang nilai bagi mahasiswa. Demikian sampaian dari saya dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain dalam seminar hari ini, yaitu kurikulum MBKM jurusan Teknik Elektro 2020 Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Baik, kita lanjutkan dengan saya dulu, Pak Zulkarnain. Tutup dulu.
Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya dari Bapak Dudi, Kabid Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis PT Timah Tbk. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dudi. Oke, terima kasih Pak Tri, Pak Wanda, dan dosen di Universitas Bangka Belitung jurusan Teknik Elektro. Dan saya juga terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan rencana program evaluasi kurikulum untuk Teknik Elektro UBB tahun 2020. Apakah saya bisa melakukan share langsung dari saya, karena saya akan menyampaikan satu film yang menggambarkan Oke, siap. teknologi baru ini. Oke, Pak. Suaranya sana, tidak muncul. Mohon izin, suaranya tidak kedengaran. Kedengaran. Kalau begitu saya coba kirim ke Pak Padan dulu, Pak, ya, videonya. Siap, Baik, siap. buka. Sudah, Pak, saya kirim ke Pak. Siap. Bisa, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Dwi siapkan video, video tersebut, saya akan sedikit menyampaikan bahwa video yang akan itu adalah menggambarkan pemanfaatan teknologi
yang kedepannya bisa dimanfaatkan ke semua aspek. Buka videonya di sini. Oke, buka dulu. Oke, baru share screen, Pak. Buka Zoom ini di minimize saja. Stop dulu. Oke, terus share mana videonya tadi. Di stop dulu. Ini di minimize dulu. Mana minimize? Oke, dua jam. Ini close dulu, Pak. Zoom. Ini close dulu. Ambil share screen. Ini. Oke. Oke. Audio nggak kedengaran, Pak? Ya, udah 100%. Udah ya, nggak kedengaran. Oke, Pak, kalau memang nanti kalau gitu videonya biar di skip dulu, biar langsung ke presentasi aja. Nanti saya jelaskan secara lisan dulu. Atau ya ini. Oke. Sharing. Share audio. Oh iya. Ulang lagi.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu gambaran di dunia industri pertambangan bahwa kedepannya industri pertambangan itu akan sudah menuju ke proses penambangan yang go green, total mining, dan pasti kata Pak Zulkarnain adalah K3-nya lebih. Mohon Pak Tri, saya bisa share langsung lewat PT. Oh siap. Karena ada beberapa paparan saya menggunakan animasi. Gimana Pak? Bisa diterima? Bisa saya itu ya, share ya materi saya. Oke. Sudah terbuka Pak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Dudi Pak. Saya muridnya Pak Tri juga. Adik muridnya juga Pak Ardan dulunya. Dan sekarang saya kebetulan di PT Timah sudah 15 tahun sejak tahun 2005. Nah, saat ini saya saya sekarang berada di divisi transformasi sebagai kepala bidang monitoring dan evaluasi proses bisnis PT Timah. Nah, sesuai dengan materi yang diberikan oleh panitia bahwa dalam tema yang diberikan untuk seminar ini adalah bagaimana melakukan evaluasi ataupun pengembangan kurikulum teknik elektro UBB periode 2020 sampai 2025. Nah, di sini saya mengambil judul atau tema yang akan saya ambil adalah transformasi kurikulum untuk industri 4.0. Nah, kalau kita melihat dalam video tadi, khususnya dalam industri pertambangan, di Cina itu pertama, secara teknologi IT, mereka sudah menggunakan jaringan 5G, bukan lagi 4G, tapi sudah 5G. Nah, artinya di situ mereka memanfaatkan teknologi itu untuk menjadi kontrol. Nah, itu menandakan bahwa Cina sudah menyiapkan secara sistematis untuk menuju industri 4.0. Nah, bagaimana dengan kita secara umum dulu? Nah, khususnya bagaimana dengan dunia industri dalam menyiapkan mahasiswanya untuk menuju ke area wilayah atau zona industri 4.0. Gambaran umum, sekarang sudah banyak yang kita hadapin sekarang ini Pak. Semua yang ada sudah serba digital, serba dimudah, karena sekarang kita lagi menuju area industri 4.0 dan sosial atau ruang lingkup budaya 4.0. Nah, gambar ini adalah menunjukkan perubahan yang tanpa kita sadari dalam kurun waktu 5 tahun itu sudah merubah secara tidak langsung maupun tidak langsung pola hidup berubah. Coba kita bayangkan saat ini kita tidak memegang HP atau kalau jaring pulsa data kita habis, maka kita akan merasa kehilangan sesuatu. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa perubahan itu sangat mempengaruhi aspek manusia, khususnya dalam dunia industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan saat ini, dampak dari perubahan itu yang sudah kita rasakan sekarang ini. Yang pertama adalah kita lihat sekarang penjaga toko atau toko komersil sekarang itu sudah berubah menjadi toko online. Gerbang tol sekarang sudah dibayar menggunakan e-money. Taksi konvensional sudah mengarah ke taksi online dan tidak lama lagi akan ada masuk ke mobil otonom. Itu mobil menggunakan kontrol tanpa ada supir. Yang sudah terjadi secara masif sekarang ini adalah buruh pabrik sudah diganti oleh mesin otomasi. Dan yang terjadi ini banyak produksi dan dialih ke YouTube. Penggunaan suatu
inti dalam melakukan proses mencapai tujuan jangka panjang. Nah, ini bareng Pak, bahwa nanti 20 tahun ke depan untuk kita yang masih duduk SD sekarang, itu 65% siswanya SD sekarang ini akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang tidak ada saat ini, Pak. Jadi kita bayangkan, untuk anak kita yang masih SD, yang masih kelas 1, kelas 6, sekitar 20 tahun ke depan, pekerjaan mereka ini akan hilang atau belum ada. Karena pekerjaannya dampaknya sekarang ini semuanya sudah diganti oleh sistem semua. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bahwa kondisi ini menjadi salah satu PR yang harus kita pikirkan bersama. Salah satunya sebagai stakeholder yang paling penting itu adalah bagaimana perguruan tinggi itu untuk menyiapkan kurikulum yang bisa menjawab untuk anak-anak kita yang 20 tahun lagi yang SD sekarang ini bisa berhadapan dengan zamannya nanti dengan kondisi yang sudah siap. Nah, kalau kita melihat situasi lingkungan saat ini, mahasiswa kita sekarang sudah banyak bekerja di depan, maksudnya bisa bekerja belajar menggunakan teknologi, HP, laptop, tab, semuanya digunakan teknologi untuk membantu mereka. Berdasarkan dari ICR, mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya teknologi. Dan 78% mahasiswa ini merasa teknologi sudah memberikan kontribusi untuk mencapai. Nah, ini yang menjadi bahwa kalau disurvei oleh Micro Hill Education 2016 kemarin mengatakan, dan 4 dari 5 mahasiswa itu setuju digital itu bisa memberikan 84% peningkatan pendidikan mereka, Pak. 81%-nya mereka lebih efektif bekerja, lebih 81% waktunya mereka efektif karena mereka bisa mengkombinasikan beberapa kalau kita bahasa teknik kita tuh elektro tuh dia bisa cascading beberapa dari satu memberikan kontribusi nilai grade-nya mereka 81% bagus. Ini menunjukkan bahwa SDM yang kompetitif dapat dilihat dari keluarannya yang sangat dibutuhkan dan terserap oleh pihak yang membutuhkan kemampuan menciptakan inovasi serta menjadi agen perubahan. Inilah banyak kita melihat sebagai inovasi bahwa ada suatu sistem yang harus yang menjadi penentu supaya terbentuknya perubahan di lingkungan untuk menjadi bagian dari inovasi itu sendiri. Kalau kita melihat dari top 10 skill, Pak ya, di tahun 2015, 2020, 2025 nanti berdasarkan Future of the Job Report World Economic Forum 2015 semuanya kalau kita lihat di sini sudah banyak aktivitas yang saat kita rasakan saat ini yang 25 tahun 2020 juga semuanya kecenderungannya sifatnya adalah bukan teknikal, Pak. Tapi semuanya bersifat analisis, emosional, people management, creativity, negotiation. Nah, inilah yang dibutuhkan pekerjaan tahun 2020. Sedangkan di 2025 nanti kurang lebih sama, tetapi ada peningkatan dan skill itu. Teknologi itu ada di urutan sekitar urutan ke-6, ke-7. Sebelum lebih 5 adalah analytical thinking dan inovasi. Artinya apa? Yang dalam 2020 justru menjadi urutan keempat dibanding untuk tahun 2025. Nah, ini menggambarkan bahwa ada konteks yang harus kita perhatikan bagaimana mahasiswa ke depan ini bisa belum dinek dia. Bisa menghadapi industri 4.0 sampai 2005. Memahami top skill yang akan muncul untuk menjadi sukses mereka supaya mereka bisa menghadapi industri 4.0 ini. Nah,
isunya adalah bagaimana UBB, khususnya teknik elektronika, untuk bisa menjawab kebutuhan dari mahasiswa dalam menghadapi industri 4.0 dan bagaimana caranya menyiapkan mahasiswa untuk mendapat menjawab itu. Nah, yang menjadi isu bisnis yang kami lihat dengan dokumen kurikulum UBB yang sudah kami terima, ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami. Pertama adalah banyak lulusan yang diterima di dunia kerja terpaksa mempelajari kembali sistem. Ini Pak, kata kunci adalah mempelajari sistem dan teknologi yang berbeda dengan apa yang mereka dapat di bangku perkuliahan. Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum stakeholder, dokumen kurikulum UBB MBEKM 2020-2025. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa dan siswa menghadapi situasi ini. Nah, di sini ada dua faktor yang besar yang mempengaruhi kondisi ini. Yang pertama adalah industri dan ruang lingkup keseharian atau budayanya. Nah, kalau kita melihat analisis bisnis yang top skill tadi tahun 2025, ternyata kalau kita lihat dari ke semua top skill itu, kami menyimpulkan tuh ada dua faktor besar yang harus kita pahamin dari top skill ini sendiri. Yang pertama adalah ada namanya hard skill. Hard skill adalah bagaimana semuanya itu bermain dengan sesuatu yang bisa diukur. Artinya, di sini bermain dengan teknologi digital, IT, bagaimana kita bisa menjadi seorang programmer, bagaimana kita bisa memiliki sertifikasi profesi sebagai hard skill kita dalam bermain dengan industri 4.0. Namun, dalam industri 4.0 juga membutuhkan soft skill, Pak. Nah, soft skill ini apa? Di dalamnya ada namanya attitude, ada namanya social skill. Social skill ini bisa masuk ke leadership, social influencer, negotiation. Nah, terus ada namanya inovasi entrepreneur. Inovasi adalah bagaimana menciptakan sesuatu atau membuat suatu ide yang bagus untuk lebih efektif dan efisien. Dengan entrepreneur bagaimana mereka bisa mandiri. Nah, yang terakhir adalah adanya manajemen di sini. Nah, kami melihat dengan ada dua ini, terus kita bandingkan dengan kurikulum yang evaluasi tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana UBB itu melihat hard skill dan soft skill ini. Nah, kami di kurikulum 2020 ada beberapa poin kami lihat di tabel 7 tabel konversi mata kuliah itu PEK 47 dan bentuk penilaian pemagang atau OJT di PEK 1747. Nah, di sini kami melihat adalah antara kurikulum di sini fokus pada hard skill, Pak. Sedangkan soft skill-nya justru ada di pelajaran mereka magang nanti. Di sini kami melihat ini tidak adanya berjalan sendiri, tidak adanya disconnected. Padahal kalau lihat yang sudah bekerja ini, Pak, kelemahan kita, Pak, pada saat kita hanya fokus di hard skill, Pak, mahasiswa ini akan pada saat dalam dunia kerja, dia akan mengalami masa pembelajaran yang cukup lama, Pak. Kurang lebih 5 tahun. Nah, 5 tahun itu tuh tergantung dari perusahaannya dalam mengembangkan SDM. Nah, sekarang ada kecenderungan hampir perusahaan-perusahaan dunia go internasional sekarang membutuhkan mahasiswa atau fresh graduate itu yang sudah siap untuk memiliki soft skill yang tinggi. Artinya apa? Mereka tidak ada waktu lagi untuk memberikan manajemen, pelatihan, leadership, pelatihan, yang semuanya sifat-sifat besar itu kepada karyawannya dalam bekerja untuk tingkat tertentu. Nah, mereka lebih. Nah, kami melihat di sini kami melihat antara kurikulum yang sudah dikonversikan dengan program UJT, ternyata di UJT itu soft skill-nya di situ dimasukkan. Tetapi modal untuk mahasiswa masuk untuk mempersiap UJT dalam konteks soft skill itu tidak ada. Nah, kami melihat ini harus di-connected, Pak, harus dihubungkan. Jadi kurikulum di sini harus menggambarkan soft skill juga.
Nah, di sini kami akan coba mendefinisikan apa sih yang menjadi masukan kami untuk kurikulum 2020-2025 teknik elektro. Topik problemnya adalah antara hard skill dan soft skill dalam kurikulum 2020 harus ada di bentuk ya, gabungkan soft skill di dalam kurikulum, hard skill sudah masuk, kita masukkan namanya mata kuliah manajemen. Di mana manajemen ini itu akan lebih fokus menciptakan critical thinking dan analisis mahasiswa, solving problem atau terhadap permasalahan dan dari situasi dari critical thinking, analisis dan problem itu mereka bisa melakukan inovasi dan entrepreneur. Nah, di sini dibutuhkan suatu skill dibutuhkan. Kita lihat di dunia kerja itu sekarang itu sudah adanya namanya manajemen operation, ada namanya manajemen organisasi, manajemen daya manusia, human, finansial. Nah, di sini tujuannya adalah memudahkan dalam menyepakati perubahan atau pengembangan yang akan perilaku proaktif bagi semua pihak untuk mewujudkan keunggulan. Nah, kata dapat memberikan perubahan dan pengembangan untuk mewujudkan keunggulan, Pak. Nah, di sini keunggulan di sini adalah antara hard skill dan soft skill. Nah, kelemahan kita pada saat mahasiswa kita, kalau saya beberapa kali melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang baik dari Bangka maupun dari luar Jawa, pada saat mereka melakukan pertama kali masuk kerja, mereka akan kesulitan terkait dengan proses manajemen. Karena apa? Karena nanti mereka berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan stakeholder lingkungan, yang semuanya ada menjadi faktor produksi mereka, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala mereka, karena mereka belum memiliki basic terkait dengan bagaimana mereka memadukan itu, atau memahami proses yang ada di lingkungan mereka sendiri. Nah, kalau saya melihat, saya ambil contohnya adalah kurikulumnya adalah kurikulum manajemen, kasusnya adalah manajemen operasi atau industri. Nah, kalau kita masuk ke deskripsi ini, ya, manajemen ini adalah dia lebih fokus pada memahami proses perkembangan Pak zaman atau kondisi terbaru, terus dia bisa memahami permasalahan dan isu penting yang dalam manajemen operasi. Kalau dia dalam ruang lingkup manajemen operasi, terus memahami konsep dan fungsi manajemen, melakukan analisa kasus, identifikasi, analisis, menggunakan metode untuk. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa dengan kita memberikan mata kuliah manajemen di dalam kurikulum, kita perkembangan teknologis, perkembangan terbaru yang ada di ruang lingkup di industri dia, di lingkungan dia, itu secara kritikal dia bisa mengetahui secara cepat, Pak. Sehingga pada saat dalam dia mengimplementasikan kerja, dia bisa membaca, memahami apa sih yang menjadi kritikal atau permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga secara tidak langsung pola pikir, mindset, dan pola tindakan yang up to date bagi perkembangan dan pemecahan masalah yang ada di wilayah dia nanti kerja. Yang ketiga adalah pembelajaran umumnya, Pak. Nah, pembelajaran di sini untuk skill yang kita harapkan di kurikulum 2020 dan 2025 ini adalah kita jurusan elektro UBB bisa memanggil stakeholder atau yang bisa memberikan ramah praktisi sifatnya profesional terkait dengan masing-masing manajemen. Apa yang masuk dalam manajemen finansial, operasional, leadership, ataupun sumber manusia. Apa perlu praktisi? Karena praktisi itu memberikan gambaran. Mahasiswa sekarang harus diberikan gambaran, Pak. Selain mereka bisa mengakses lewat dunia komputer ataupun digital, tapi mereka juga butuh motivasi langsung supaya mereka paham bahwa di dalam dunia kerja itu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dilakukan, supaya mahasiswa itu secara tidak langsung bisa mengetahui gambar kalau dunia kerja itu seperti apa. Yang kedua adalah sering melakukan diskusi. Jadi posisinya adalah bagaimana misalnya seorang dosen mengambil isu dalam perkembangan
yang isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan misalnya terkait dengan teknologi seperti di film tadi. Bagaimana isu terkait di Cina sudah menggunakan teknologi 5G. Nah, bagaimana kita di kita ini untuk mengembangkan. Nah, apa yang harus kita siapkan? Nah, itu sering-sering diajak diskusi mahasiswa supaya mahasiswa ini mereka lebih critical thinking-nya bekerja. Yang ketiga, yang lain adalah melakukan praktikum FGD terkait dengan ini, khususnya dalam konteks OJT, on the job training. Nah, dalam paparan kami ini ada yang penting itu adalah dalam soft skill adalah mindset yang terdiri dari attitude, behavior, action, dan performance, di mana semuanya harus berkreasi bersama antara mahasiswa dan dosen untuk penerapan pengetahuan dalam mencapai masa depan. Sehingga dalam menghadapi revolusi 4.0 terdapat dua jalan yang bisa disiapkan. Pertama adalah menyiapkan pendidikannya dan sumber daya manusia untuk kebutuhan zaman di era revolusi industri. Kedua adalah selain menyiapkan pendidikan tadi, apakah menggunakan soft skill tadi, maka sumber daya manusia yang disiapkan atau mahasiswa yang disiapkan harus dibekali dengan pendidikan nilai budaya yang saya bilang tadi, attitude, behavior, action, dan kemanusiaan, agar dalam pemanfaatan teknologi sesuai dengan aturan budaya dan kemanusiaan yang sudah dibuat, sehingga dalam pemanfaatan teknologi, dalam membuat teknologi, dia memiliki tujuan yang mulia untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Nah, demikian Pak, Bapak-Bapak, paparan yang kami sampaikan. Kurang lebih seperti itu masukan yang kami sampaikan, sehingga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan gambaran bahwa kurikulum untuk 2020 sampai 2025 ini selain hard skill dibutuhkan soft skill yang bisa kita masukkan ke dalam materi manajemen, apakah baik manajemen industri atau operasi, manajemen finansial, manajemen manusia maupun manajemen yang lainnya, sehingga semua mahasiswa yang lulus nanti selama mereka kuliah selama 5 tahun kuliah di UBB, mereka memiliki bekal Pak untuk masuk ke dunia kerja, dan pada saat mereka bisa mempraktekkannya, memahaminya pada saat mereka melakukan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan, sehingga lebih memudahkan mereka untuk melakukan adaptasi secara cepat. Demikian Pak penjelasan kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat, dan jika ada kekurangan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dudi atas pemaparannya. Mohon maaf sebelumnya untuk slide terlambat kami geser. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya Pak. Ya, silakan Bapak dosen ingin memberikan pertanyaan. Izin Pak. Ya, monggo silakan Pak Willy. Terima kasih kepada Pak Tri. Saya ingin bertanya sedikit tentang bagus sekali yang Pak Dudi sampaikan tadi mengenai penguasaan soft skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dalam hal ini Pak Dudi tadi sudah menjelaskan bahwa harus ada people management dan mahasiswa harus berorientasi pada analisis. Harus ada penambahan mata kuliah seperti manajemen industri, manajemen finansial, atau manajemen manusia seperti itu, seperti itu Pak. Saya pikir memang sangat bagus sekali Pak, karena terus terang di kurikulum sendiri itu masih merupakan draft, dan memang masukan-masukan seperti ini sangat bagus bagi kami gitu.
sehingga bisa memberikan manfaat kedepannya bagi capaian pembelajaran lulusan. Untuk hal ini Pak, pertanyaan untuk misalnya seperti manajemen finansial atau manajemen manusia seperti itu Pak, apakah sudah ada Pak misalnya di perguruan tinggi lain itu dalam bentuk sebuah mata kuliah atau dalam bentuk apa Pak gitu. Soalnya kalau seandainya kami akan menerapkan dalam sebuah kurikulum nantinya, dalam sebuah mata kuliah, pastinya ada apa namanya, kajian-kajian tersendiri seperti itu Pak. Kira-kira bentuknya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dudi, suaranya masih belum kedengaran Pak. Sorry, maaf Pak. Oke Pak Welly, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Jadi kalau misalnya tanggapan Pak Welly tadi, bagaimana, apakah dalam penerapan kurikulum ini sudah ada di perguruan tinggi yang lain? Kalau saya melihat dari sisi aspek manajemen sendiri, itu saat ini semuanya sudah ada Pak. Khususnya kalau di Bangka Belitung ini, Polmantima sendiri itu sudah menerapkan manajemen industri ini sudah hampir 3 tahun yang lalu. Nah, kalau di perguruan tinggi, kalau di luar nasional seperti UI, ITB, ITS, itu semuanya sudah menerapkan kurikulum manajemen ini, tapi sifatnya masih ada yang fokus, khusus mata kuliah sendiri, ada yang dimasukkan ke dalam beberapa, disubkan dalam mata kuliah sendiri Pak. Misalnya, kalau waktu saya pernah di belajar ITB itu, beberapa manajemen sumber daya manusia itu dihubungkan ke dalam manajemen organisasi, misalnya dalam konteks bagaimana pemahaman dalam suatu proses manajemen industri terkait dengan pengembangan industri. Nah, mereka bisa memasukkan situ Pak. Jadi intinya manajemen ini bisa dipisahkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalnya dalam konteks pembelajaran untuk mahasiswa dalam khususnya untuk UBB, kalau saya melihat bisa dikaitkan dalam bentuk, misalnya kalau seperti manajemen SDM dikaitkan dalam pelajaran yang mendekati itu. Misalnya apakah di UBB ada pelajaran, ada mata kuliah terkait dengan attitude atau yang lain. Nah, itu bisa dimasukkan Pak. Atau kalau memang mau difokuskan setiap semester itu ada satu manajemen bisa dikaitkan. Misalnya kalau saya kemarin saya pernah mengajar di Palembang itu, saya lupa program tingginya, dia memasukkan manajemen SDM itu di semester pertama Pak. Nah, karena bagi mereka manajemen SDM itu adalah fundamental. Mahasiswa itu harus tahu bahwa dia sebagai human capital, modal besar dalam suatu perusahaan. Nah, di situ mereka memasukkannya dalam semester pertama. Nah, semester keduanya dia memasukkan ke manajemen organisasi. Artinya apa? Semester keduanya dari bahwa sumber daya manusia itu dalam organisasi dia berperan sebagai apa? Baru masuk ke technical, manajemen finansial, semester selanjutnya manajemen operasi, manajemen leadership. Nah, leadership biasanya dimasukkan ke kurikulum ke semester terakhir karena mereka sudah mau selesai. Nah, ini tergantung dari kajian UBB Pak terhadap situasi ini. Jadi masukan kalau saya memberikan saran, nanti pihak UBB atau untuk teknik elektro membuat kajian apa sih kebutuhan per semesternya anak-anak ini. Yang penting apa? Endingnya, outputnya adalah di akhir perkuliahan atau di tingkat semester 8, mereka sudah memiliki soft skill yang bisa kita pegang untuk mereka bagi modal mereka dalam menghadapi dunia kerja. Nah, itu minimal seperti itu Pak. Tergambarkan seperti itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Dudi, jawabannya sangat berguna sekali insya Allah bagi perubahan kurikulum kami ke depan. Mudah-mudahan jika berkenan Pak Dudi juga akan tetap memberikan masukan-masukan demi kemajuan program studi teknik elektro Universitas Bangka Belitung ke depannya. Dan juga mudah-mudahan ke depannya juga kami akan mendirikan program studi baru Pak, teknologi informasi. Nanti juga akan mudah-mudahan ada kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih Pak, kami kembalikan lagi kepada Pak Tri, moderator.
Izin Pak Tri, nanya langsung deh Pak Tri ya. Pak Dudi sama Pak Zul mau nanya Pak, izin Pak. Oke, gini Pak Zul, saya mau lupa Pak, hari ini Hari Listrik Nasional Pak, 75 tahun. Selamat Hari Listrik Nasional Pak. Saya baru ingat ada 75-nya Pak. Tadi pagi saya posting beberapa hal itu Pak. Nah, pertama gini Pak Zul, Terima kasih, Pak. saya mau nanya dulu, mungkin kan memang PLN UI Bubble itu kan unik ya, dia lengkap dari pembangkit sampai ke pembangkit dan distribusi beban. Ya kecilnya Indonesia seperti itu. Nah, dalam kapasitas kaitan kira-kira Pak dalam pengembangan ke depan itu ya, kira-kira PLN ini akan core-nya kemana menurut saya Pak? Misalnya pengembangan dari sisi IT kah, sistem atau apa yang kira-kira mungkin kami bisa adopsi, kan bagaimanapun PLN ini kan dua fungsi, sebagai pelayanan, melayani, dan juga ada core bisnisnya gitu loh Pak. Nah kira-kira dari sisi high tech-nya itu masuknya nanti kemana Pak? Itu mungkin buat Pak Zul Pak. Nah buat Pak Dudi, saya jadi memang saya sepakat dengan mata kuliah tadi yang manajemen SDM tadi. Nah, memang kalau di mata kuliah pilihan beberapa program studi elektro itu ada mata kuliah misalkan bisnis kelistrikan, itu ada misalnya, atau mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen tapi secara global tentang electrical engineering seperti itulah gitu. Yeah. Nah, cuman memang nanti dalam konteks MBKM ini itu mahasiswa kan bisa bergerak Pak, bergerak. Jadi ada nanti dari 8 bentuk kegiatan itu ada yang mahasiswa bergerak ke prodi yang terkait. Misalkan anak elektro ketika dia passionnya itu memang bidang tentang manajemen SDM gitu ya, ataupun yang terkait dengan passionnya untuk tugas akhir seperti apa, itu bisa bergerak. Jadi dia akan leluasa memilih prodi yang terkait gitu loh. Nah, itu kira-kira kalau mungkin di internal perguruan tinggi atau antar PT itu mungkin sudah bisa memahami secara seksama. Nah mungkin, tapi ini Pak, kira-kira dalam konteks kita dengan industri sebenarnya sih, karena kan memang tadi kan terkadang kita pahami bahwa ada gap sebenarnya sih, itu kita fair seperti itu, ada gap antara kita akademisi kemudian lulus pasti ada OJT atau apa namanya di perusahaan seperti itu. Nah sebenarnya sih dalam konteks ini sebenarnya kami berharap bahwa nanti ke depan itu industri ataupun pemerintahan atau masyarakat umum itu bisa langsung terlibat sebenarnya dalam proses ini, karena bagaimanapun memang kalau di perguruan tinggi itu kan sebenarnya ada dua bentuk, ada vocational dan akademik gitu. Vocational kan jalurnya D3, D4, akademik S1 dan seterusnya seperti itu. Nah tentunya core-nya memang secara keilmuan agak berbeda. Tapi konteksnya memang kira-kira pembentukan SDM lah, kira-kira seperti itu, dan tapi dengan pendekatan yang tentunya porsi masing-masing. Nah, itu sebenarnya Pak. Jadi konteksnya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan ruang sebenarnya kepada berbagai pihak untuk membentuk jadi dalam konteks SKS itu Pak itu 60 SKS. Jadi 60 SKS maksimal itu kira-kira setengah Pak, setengah dari konteks kurikulum S1 sarjana. Kalau diploma kira-kira mungkin dia 70-an SKS, 80 sekian SKS, nah itu kira-kira mungkin sepertiga lebih lah, ya yang itu akan di MBKM juga seperti itu. Nah jadi tapi mungkin yang sekarang fokusnya di sarjana dulu, karena mungkin yang vocational agak ada penyesuaian. Nah jadi memang di sana memberikan ruang besar sebenarnya Pak untuk kita, kami dari kampus, perguruan tinggi, industri dan masyarakat sebenarnya untuk terlibat secara triple helix Pak. Jadi ada koneksi yang gabung. Kan faktanya bahwa tidak semua industri dengan baik memahami itu. Nah kalau mungkin BUMN, PLN, Timah itu kan dengan baik memahaminya. Kemudian juga dari institusi pusat Pak gitu loh. Industri yang swasta terutama kan memahami ini nanti akan beban kami gitu. Jadi itu yang pemahamannya mungkin atau yang lain seperti apalah. Jadi mungkin akan lebih sebenarnya untuk MM ini. Nah, mungkin itu kira-kira Pak Dudi mungkin bisa memberikan pandangan Pak. Makasih Pak Zul dan Pak Dudi. Ya, Pak. Boleh Pak atau Pak Dudi? Ya, saya dulu ya Pak Dodi ya. Izin Pak Dodi. Pak Zul, silakan Pak Zul. Ya. Terima kasih Pak Wari. Memang ya kemarin puncak Hari Listrik Nasional ke-75 tanggal 27 Oktober, dan hubungan itu juga Pak JM itu nggak bisa datang di hari ini juga masih ada kaitan dengan acara tersebut.
Jadi pertanyaan Pak Wari tadi terkait core bisnis PLN ke depan ya Pak ya. Kalau saya tilik tadi sebentar, permasalahan core bisnis PLN ini akan seperti apa nanti ke depan. Memang PLN sendiri itu orientasi sosialnya lebih besar ya Pak ya, karena terus terang saja karena mengakomodir hajat hidup orang banyak, terutama perusahaan ini masih 80% itu sahamnya di negara. Jadi otomatis kita ngikut kebijakan negara. Jadi secara ini core bisnis PLN sendiri masih konsen ke tenaga listrikan, artinya bagaimana proses produksi yang dijalani itu dalam bentuk yang sekarang dibutuhkan masih listrik, cuman kedepannya kita mengharapkan teknologinya berubah. Jadi selama ini kita kan masih seperti yang saya sampaikan tadi, sumber pembangkit kita masih menggunakan fuel, bahan bakar, terutama kita di Pulau Bangka, Belitung ini Pak ya. Jadi dominannya masih di besar dari fuel. Walaupun sebenarnya kita mempunyai pembangkit 2 kali 30 megawatt yang ada di daerah Anyer itu PLTU batubara, sementara yang di Belitung 2 kali 15 sama. Tapi untuk porsi besarnya masih didomain oleh pembangkit fuel seperti PLTD di Merawang, di Pilang kalau di Belitung itu, dan terutama di pulau-pulau. Jadi orientasi pelayanannya masih mengakomodir sosial Pak ya. Jadi kalau untuk core bisnis yang lain seperti keuntungan itu mungkin belum Pak ya, karena subsidi PLN ini. Saya rasa karena di Babel ini masih disubsidi dari daerah lain lah, masih ada PLN di sini Pak ya. Jadi bukan mengecilkan, tapi kita berusaha. Itulah tadi saya sampaikan EBT itu sekarang concern PLN. Energi baru terbarukan kayak bagaimana kita secara berangsur-angsur beralih ke energi yang bisa menghasilkan listrik tetapi tidak menggunakan bahan bakar fuel lagi. Sebenarnya potensi di Pulau Bangka Belitung sendiri banyak masih. Mana ada sawit di sini Pak ya, yang di sini juga sudah ada yang perusahaan-perusahaan yang excess power ataupun ini sendiri mengusahakan sendiri listriknya dengan memanfaatkan cangkang sawit seperti di Mentok tersebut ada, di Belitung juga ada Belitung Energi. Nah, jadi hal-hal seperti itu dikatakan kalau core bisnis PLN Bangka ini sudah banyak ya, bahkan sampai sekarang PLN meluncur ini anak perusahaan seperti Icon Plus meluncurkan Stromnet untuk internetnya. Nah, jadi core bisnis yang inti masih dipegang oleh PLN, sementara core bisnis lainnya itu diterapkan oleh anak perusahaan. Seperti core bisnis utamanya masih tetap di konsen di tenaga listrikan ya. Mau gimana lagi ya Pak ya? Kalau untuk hulunya mungkin pembangkit sudah beberapa dikuasai oleh pihak-pihak luar. Jadi artinya semenjak Undang-Undang 30 ketenaga listrikan itu muncul, pihak-pihak yang ingin berbisnis atau membuat perusahaan yang bisa membangkitkan tenaga listrik bisa, dan nanti itu bisa dijual ke PLN. Jadi dia bisa membangkitkan sebatas membangkitkan. Jadi di sisi membangkitkan saja. Begitu mentransmisikan dan menyalurkan masih di PLN. Saya khawatir saja Pak kalau core business itu sudah sampai ke retail hilir, sampai ke 20 KP distribusi, ya kita nggak bisa lagi. Saat ini kan kita masih berdasarkan pemerintah untuk tarif tenaga listrik, tarif daya listrik atau TDL itu berdasarkan keputusan pemerintah DPR. Jadi tidak signifikan kalau PLN menentukan tarif. Jadi
kita ngikut saja Pak, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi mungkin karena PLN sendiri masih core-nya pelayanan, terutama karena kebutuhan hajat hidup ya Pak ya, yang harus diinikan, orientasinya lebih ke situ Pak, ke sosial. Mungkin itu Pak Wari, sedikit yang ini yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak. Siap, Dodi. makasih Pak Zul. Oke, Pak Zul, makasih atas penjelasannya. Nah, saya coba menanggapi yang pertanyaan dari Pak Wahri. Oke, Pak Wahri, yang pertama gini Pak Wahri, dalam kita menyiapkan kurikulum, berarti tujuan kita akhirnya adalah bagaimana mahasiswa kita mahasiswa kita setelah dia lulus, dia bisa menjadi alumni yang siap dalam semua kondisi atau perusahaan apapun atau dunia apapun yang dia terapkan dalam dunia kerja nanti. Apakah dia masuk dalam birokrasi, dalam perusahaan multinasional, perusahaan nasional, BUMN ataupun internasional. Namun yang pentingnya itu adalah pada saat mahasiswa ini setelah lulus, dia harus memiliki jiwa entrepreneur dulu. Yang entrepreneur itu adalah bagi mahasiswa ini terpikir bahwa kalau dia ingin dapat kerja, dia seolah-olah menjadi gagal. Nah, kemampuan inilah yang harus kita pahamin dulu. Karena saya melihat, mungkin Pak Zul juga sudah berpengalaman, banyak kita lihat, justru yang sukses itu justru bukan yang IP-nya tinggi, Pak. Justru IP-nya menengah, antara 2,8 dan 3,1. Maksudnya mereka selalu di level menengah. Nah, kenapa level menengah? Karena level menengah ini ternyata oleh riset, Pak ya, yang saya baca, saya lupa risetnya, itu mengatakan hampir 70% mereka sukses karena mereka bisa memahami antara hard skill dan soft skill. Nah, kalau kita melihat perkembangan yang saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2025 nanti justru yang di skill, Pak. Kita berbicara skill, Pak ya, bukan berbicara profesionalnya, skillnya. Justru yang dilihat orang itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa memahami critical thinking. Tadi analisis. Jadi pada saat ada problem, dia bisa memahami problem secara cepat. Karena tuntutan dunia revolusi 4.0 adalah percepatan, Pak. Seperti video tadi yang saya tampilkan, bahwa ke depannya kami sudah merencanakan transformasi ke situ, PT Timah. Ke depannya nambang itu tidak ada lagi orang, Pak. Supaya apa? Supaya safety-nya, lingkungannya itu aman. Nah, tapi bagaimana cara penerapan kita supaya mahasiswa kita pada saat dia dituntut untuk ke arah situ, nah dia tahu tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah saya di sini bekerja untuk menyelesaikan konteks problem ini. Nah, terus kedua, mahasiswa yang dalam konteks kita substitusikan dalam beberapa mata kuliah dalam menyesuaikan dengan soft skill itu paling bagus memang harus disubstitusikan, Pak. Supaya apa? Pada saat menerapkan teknologi yang mereka kembangkan itu, mereka memahami tujuannya. Sekarang kan banyak teknologi, misalnya IT. IT itu ada, kalau bagus kita kembangkan untuk seperti informasi Gojek, itu kan dia bagaimana memanfaatkan kemampuan teknologi dipadukan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kan artinya apa? Tingkat soft skill mereka dalam memahami permasalahan itu tinggi. Nah, sedangkan satu sisi mereka memiliki kemampuan untuk membuat programmer, memadukan teknologi IT dengan situasi itu. Nah, skill inilah yang harus kita bangun kembali, harus kita tingkatkan ke mahasiswa kita supaya mahasiswa kita ini kalau bisa kerja itu, Pak, dia menciptakan perusahaan sendiri. Nah, itu yang kita harapkan supaya apa? Dia tidak tergantung lagi dengan suatu yang maaf dibilang ke depannya itu selalu mengharapkan lowongan kerja. Nah, tapi bagaimana sekarang itu pertanyaannya adalah yang sekarang notabene ya, perusahaan itu mencari orang-orang yang memiliki entrepreneur. Nah, dibalik, Pak. Jadi bukan mahasiswanya yang mencari lowongan, tapi perusahaan yang datang ke UBB mencari mahasiswa UBB. Karena mahasiswa UBB memiliki kemampuan entrepreneur yang bagus. Nah, itu kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Jadi mindset-nya kita balik. Mahasiswa harus bagus supaya pasar itu datang ke UBB, datang ke Teknik Elektro untuk mencari calon karyawan dia yang memiliki kemampuan itu. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, ke depannya nanti Pak, mungkin PLN, Timah atau BUMN lain, ke depannya itu
tidak ada lagi seperti zaman Pak Zul dulu, habis baru masuk, disuruh melakukan pelatihan dulu selama 6 bulan, manajemen dasar, manajemen SDM. Sebenarnya itu di satu sisi Pak, satu sisi saat ini dengan teknologi tinggi itu menjadi beban perusahaan secara cost. Memang investasi bagus, tetapi kalau ada yang sudah menyiapkan itu dari awal, perusahaan itu akan lebih senang Pak. Kenapa? Karena biayanya, cost-nya nanti dia akan pikir untuk pengembangan ke depannya lebih tinggi lagi. Misalnya, bagaimana mengembangkan karyawannya untuk pendidikan yang lebih tinggi, untuk expand lagi, sesuai dengan kebutuhan atau proses bisnis yang dia butuhkan. Akhirnya disitulah saya melihat, kalau kita menerapkan itu, ada namanya percepatan Pak. Percepatan yang saya bilang tadi, kalau kita benchmark ke video yang di Cina tadi itu, bagaimana Indonesia yang masih berfokus pada jaringan 4G, 4.5 baru 4,5G, sedangkan di China sudah 5G. Nah, bagaimana kita mengimbangin itu? Nah, mengimbang itu kalau saya melihat itu dari sumber daya, Pak. Nah, sumber daya itulah yang dibutuhkan supaya pada saat mereka punya kemampuan untuk melakukan analytic thinking, negosiasi, kolaborasi, melakukan creativity, inovasi. Nah, itu akan memberikan peluang baru untuk percepatan itu, sehingga nilai soft skill itu akan menjadi nilai value added yang sangat berharga, yang nggak bisa dinilai, tetapi sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan baik PT Timah, PLN melihat kebutuhan itu sangat cepat. Bayangkan Pak, kalau saya melihat PLN waktu itu, Pak Zulkarnain tolong dikoreksi, pada saat sekarang kan PLN untuk KWH sekarang sudah menggunakan prepaid. Bayangkan dulunya menggunakan postpaid Pak. Kalau tidak ada, kalau salah yang cipta itu kan mahasiswa ITB. Nah, bayang Pak, kalau tidak ada kombinasi critical thinking seperti itu, apakah PLN masih menggunakan postpaid seperti itu? Yang menggunakan banyak orang, banyak permasalahan di lapangan, diprotes oleh orang yang di rumah-rumah, dimarah-marahin. Tapi dengan ada prepaid, semuanya simple. Nah, simple itu muncul dari mana? Pasti muncul dari critical thinking, Pak. Bagaimana dia memadukan teknologi dengan kondisi lingkungan, permasalahan di industri, itu dia gabung, di-combine. Nah, itu harapan saya ke teknik elektro ini, dengan kita memadukan antara hard skill dengan soft skill, mahasiswa yang kita bentuk nanti itu memiliki kemampuan itu Pak. Sehingga yang saya harap